Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sriani Putri dengan NIM 120305001 dari kelas Ilmu Hukum 7A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai profesi advokat, mata kuliah etika profesi hukum. Yang pertama ada mengenai dasar hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Advokat memberikan jasa hukum, yaitu jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Klien menurut Undang-Undang Advokat adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat mengatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi advokat dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian advokat. Seperti dalam pengangkatan, pengawasan, dan penindakan serta ketentuan bagi pengembangan organisasi advokat yang kuat di masa mendatang. Di samping itu, diatur pula berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi advokat, khususnya dalam peranannya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya. Kemudian selanjutnya ada materi mengenai pengangkatan dan pemberhentian advokat. Yang pertama, pengangkatan advokat. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, untuk dapat diangkat menjadi seorang advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Republik Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Selanjutnya, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Selanjutnya, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, mempunyai integritas yang tinggi. Selain itu, advokat juga berkedudukan sebagai pengawal konstitusi, sebagai pembela hak asasi manusia dan profesi hukum yang paling dekat dengan masyarakat. Maka dalam menjalankan profesinya, seorang advokat harus memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Adapun sumpah atau janji advokat sebagaimana lafalnya yang tercantum pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sebagai berikut. Demi Allah, saya bersumpah atau saya berjanji bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan, atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani. Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat. Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat. Kemudian materi kedua mengenai pemberhentian advokat. Mengenai ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan diatur lebih lanjut dengan keputusan dari organisasi advokat. Advokat diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, bunyi pasal 10 sebagai berikut. Yang pertama, advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan
Yang pertama permohonan sendiri, yang kedua dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun atau lebih. Selanjutnya berdasarkan keputusan organisasi advokat. Yang kedua, advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berhak menjalankan profesi advokat. Menurut pasal 10, advokat diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat apabila dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 4 tahun atau lebih. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen yang diatur dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Jadi advokat tersebut dapat diberhentikan dari profesinya sesuai yang tertuang dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang advokat oleh organisasi advokat dan tidak berhak menjalankan profesi advokat. Selanjutnya mengenai kewenangan advokat, tugas dan wewenang advokat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, tugas mempunyai arti sebagai sesuatu yang wajib untuk dikerjakan, sementara wewenang mempunyai arti kekuasaan untuk memberikan perintah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia terkait dengan tugas dan wewenang advokat, yaitu yang pertama, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, memberikan bantuan hukum kepada para tersangka ataupun terdakwa selama dalam waktu dan di tingkat pemeriksaan berdasarkan pasal 54. Dalam hal terdakwa atau tersangka, disangka ataupun didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati ataupun ancaman pidana 15 tahun atau lebih tidak memiliki penasihat hukum sendiri. Pejabat yang bersangkutan di semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukkan penasihat hukum berdasarkan pasal 56 ayat 1. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Memberikan jasa pelayanan hukum, pasal 1 butir 2, memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma pada pencari keadilan yang tidak mampu, berdasarkan pasal 22 ayat 1, merahasiakan berbagai hal yang diketahui ataupun didapatkan dari kliennya karena adanya hubungan profesi, berdasarkan pasal 19 ayat 1. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang tidak mampu berdasarkan pasal 56 ayat 1. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang bantuan hukum. Melakukan pelayanan bantuan hukum, pasal 9 huruf D, menyelenggarakan konsultasi hukum, penyuluhan hukum, dan juga kegiatan lain yang berkaitan dengan bantuan hukum, pasal 9 huruf C. Materi selanjutnya tentang tempat kedudukan formasi dan juga wilayah jabatan advokat. Tidak ada batas wilayah praktik advokat, itu berdasarkan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Advokat memberikan penegasan bahwa wilayah kerja advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Sekali diangkat sebagai advokat, praktik pelayanan jasa hukum bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Di dalam undang-undang disebutkan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. Tidak ada pengaturan lebih lanjut soal pembatasan wilayah praktik kerja advokat atau kewajiban melakukan izin praktik untuk melakukan jasa hukum. Hal ini juga diungkapkan oleh Presiden Kak Jojo Sanjay Hernanto dalam Undang-Undang Advokat itu, walau praktik advokat di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai contoh, ada ketentuan lebih lanjut untuk praktik advokat sebagai kuasa hukum di pengadilan pajak, konsultan hukum di pasar modal, atau kurator dalam perkara kepailitan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66 atau POJK 04/2017 tahun 2017 tentang konsultan hukum yang melakukan kegiatan di pasar modal mengatur izin praktik advokat sebagai konsultan hukum pasar modal. Adapun pengaturan honorarium advokat, perihal menerima gaji pengacara atau honorium adalah hak setiap advokat tersebut sebagaimana ketentuan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Advokat yang menerangkan bahwa advokat berhak menerima honorarium atau jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum. Pasal 21 ayat 2
Advokat yang menerangkan bahwa besarnya honorarium atau jasa hukum ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan secara wajar adalah dengan memperhatikan resiko, waktu, kemampuan, dan kepentingan klien. Kewajaran tersebut juga harus dilakukan dengan memperhatikan kemampuan finansial klien dengan tidak membebankan biaya-biaya tidak perlu. Namun, perlu ditekankan lagi yang harus menjadi penegasan adalah besaran gaji pengacara yang diberikan harus sesuai dengan kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak. Menurut Binoto Nadabdab, jenis honorarium advokat setidaknya ada 4 jenis honorarium advokat, yaitu berdasarkan metode perhitungannya ialah yang pertama, honorarium advokat berdasarkan porsi keuntungan yang dibenangkan klien. Yang kedua, honorarium advokat berdasarkan unit waktu yang digunakan. Yang ketiga, honorarium berdasarkan periode waktu tertentu. Yang keempat, honorarium berdasarkan nilai borongan perkara hingga selesai yang dibayar sekaligus di muka atau bertahap. Keempat, metode perhitungan gaji seorang pengacara atau honorarium advokat tersebut tentunya harus berdasarkan kesepakatan. Selain itu, di luar 4 tarif tersebut, untuk membayar honorarium advokat, masih bisa diperjanjikan mengenai success fee atau biaya kemenangan suatu perkara sebagai insentif tambahan bagi advokat jika disetujui oleh klien. Lagi-lagi besarannya pun berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Adapun faktor-faktor yang dimaksud yakni pengalaman advokat yang menangani, tayar firma hukum tempat advokat bekerja, dan reputasi atau jam terbang advokat itu sendiri. Selanjutnya, kedudukan dan peran organisasi advokat. Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Ketentuan mengenai susunan organisasi advokat ditetap advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang ketiga, pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Berdasarkan pasal 29 ayat 1, organisasi advokat menetapkan dan menjalankan kode etik profesi advokat bagi para anggotanya. Yang kedua, organisasi advokat harus memiliki buku daftar anggotanya. Yang ketiga, salinan buku daftar anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri. Pasal 4, setiap 1 tahun organisasi advokat melaporkan pertambahan atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri. Pasal 5, organisasi advokat menetapkan kantor advokat diberi kewajiban menerima calon advokat yang akan melakukan magang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf G. Pasal 6, kantor advokat sebagaimana dimaksud pada ayat 5 wajib memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon advokat yang melakukan magang. Pasal 30 ayat 1, advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Ayat 2, setiap advokat yang diangkat berdasarkan undang-undang ini wajib menjadi anggota organisasi advokat. Adapun kode etik advokat, yang pertama, larangan perbuatan advokat berdasarkan pasal 20 ayat 1, advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Ayat 2, advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Ayat 3, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut. Selanjutnya, tentang kewajiban anggota advokat. Adapun hak dan kewajibannya, yang pertama, berdasarkan pasal 14, advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada
kode etik profesi, dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 15, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Pasal 16, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan etikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Pasal 17, dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 ayat 1, advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakukan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Pasal 2, advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang atau masyarakat. Pasal 19, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Ayat 2, advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atau komunikasi elektronik advokat. Selanjutnya, mengenai pelanggaran dan pemberhentian advokat. Pasal 6, advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan yang pertama, mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya. Yang kedua, berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap klien atau rekan seprofesinya, bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan. Selanjutnya, berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban kehormatan atau harkat dan martabat profesinya, melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau perbuatan tercela, melanggar sumpah atau janji advokat atau kode etik profesi advokat. Pasal 7 ayat 1, jenis tindakan yang dikenakan terhadap advokat dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3-12 bulan. Yang selanjutnya pemberhentian tetap dari profesinya. Ayat 2, ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Ayat 3, sebelum advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Pasal 8, penindakan terhadap advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C, atau huruf D dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi advokat. Ayat 2, dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf C atau pemberhentian tetap dalam huruf D, organisasi advokat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung. Bagian kelima tentang pemberhentian. Pasal 9 ayat 1, advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat. Ayat 2, salinan surat keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya. Pasal 10 ayat 1, advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan yang pertama permohonan sendiri, yang kedua dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun atau lebih berdasarkan keputusan organisasi advokat. Ayat 2-nya, advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berhak menjalankan profesi advokat. Pasal 11, dalam hal advokat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 huruf B yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada organisasi advokat. Profil Ikatan Organisasi Advokat Indonesia. Secara nasional, cikal bakal organisasi advokat di Indonesia baru muncul pada tahun 1963 atau 18 tahun setelah kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan. Diawali dengan terbentuknya Persatuan Advokat Indonesia atau PAI tanggal 14 Maret 1963 di Jakarta bersamaan diselenggarakannya Seminar Hukum Nasional. IKADIN sebagai salah satu organisasi advokat di Indonesia mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, untuk menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan serta meningkatkan kesadaran anggota masyarakat dalam negara hukum Indonesia. Kedua, menegakkan hak-hak asasi manusia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, menumbuhkan dan memelihara rasa setia kawan di antara para advokat. Keempat, membela dan memperjuangkan hak dan kepentingan para advokat dalam menjalankan profesinya. Kelima, turut aktif dalam pembangunan hukum nasional. Keenam, menegakkan hak imunitas advokat dalam menjalankan profesi. Ketujuh, meningkatkan profesionalisme moral dan integritas advokat sesuai kode etik. Dan kedelapan, kaderisasi advokat Indonesia yang profesional dan berintegritas untuk mencapai itu semua dan agar terjadi kesinambungan program kerja garis besar program kerja sebagai pedoman dan arahan bagi pengurus Dewan Pimpinan Pusat IKADIN masa bakti 2016 sampai 2021 dalam menyusun serta melaksanakan garis besar program kerja sebagai berikut. IKADIN sebagai organisasi advokasi, anggota IKADIN, IKADIN untuk masyarakat, IKADIN untuk bangsa dan negara, IKADIN Go Internasional. Kehadiran IKADIN telah menyebar melalui DPD dan DPC hampir di seluruh wilayah Indonesia, bahkan hampir di seluruh daerah atau kota. Sampai saat ini, IKADIN memiliki 28 DPD di Provinsi Republik Indonesia dan didukung oleh 200 DPC di RI. Penegakan terhadap pelanggaran kode etik advokat. Penegakan kode etik advokat ini memang tidak dilimpahkan sepenuhnya kepada organisasi profesi advokat. Hasilnya belum optimal. Hal ini mengingat kondisi dan kebijakan pengaturan mengenai profesi advokat yang berlaku selama ini juga tidak memungkinkan bagi organisasi profesi advokat untuk bergerak secara luas dalam menjalankan perannya tersebut. Sulitnya penegakan kode etik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang satu sama lain saling terkait. Satu di antaranya faktor tersebut terletak pada materi kode etik advokat tersebut. Advokat dalam menjalankan profesinya untuk menegakkan keadilan rawan terhadap masalah-masalah terutama terhadap implementasi undang-undang advokat itu sendiri. Tersebut tersandung ke dalam masalah hukum yang seperti contoh kasus Bambang Wijoyanto yang sebagai kuasa hukum atau pengacara dari salah satu pasangan kandidat kepala daerah di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah yang menyuruh kliennya memberikan keterangan palsu di mana hal tersebut merupakan tindak pidana. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 ayat 1 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan secara pribadi atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Adapun sanksi terhadap pelaku, yang pertama pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat advokat akan diberi tindakan seperti yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesi selama 3-12 bulan, pemberhentian tetap dari profesinya. Selain sanksi yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, ada juga sanksi dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang dapat diberikan apabila advokat melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat Indonesia. Sanksi tersebut terdapat dalam pasal 16 Kode Etik Advokat Indonesia Komite Kerja Advokat Indonesia yang disahkan 23 Mei 2002
di Jakarta yang berbunyi, yang pertama peringatan biasa, yang kedua peringatan keras, yang ketiga pemberhentian untuk waktu tertentu, yang keempat pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.